Selamat datang di Special Edition di mana kita akan membicarakan hanya satu tema saja gitu ya, Son ya. Betul. Benar. Apa tema hari ini? Tema hari ini adalah, ini harusnya ente nih yang ngomong ini. Harusnya gue ya. Kenapa Harusnya ini emang bidang itu? ente soalnya sih. Oh, kenapa emang? Karena ini adalah makhluk mitologi dari Al-Quran dan hadis. Nah, memang saya sengaja membuat konten ini untuk menggoda Anda memang. Iya, untuk menggoda Anda. Jadi tolong dibantu ya teman-teman ya supaya Son tergoda. Maka dari itu harus ada like-nya banyak gitu ya Son ya, sama share-nya banyak juga kan biar lu mulai tergoda kan. Jadi dibahas terus ya, Iya, wah ternyata kita bikin yang Islam-Islam bagus gitu kan. Kan Anda nggak boleh pilihan masih kan kalau view-nya gede. Anda mau menggoreng agama ya? Oh, bukan menggoreng agama kan untuk menggoda Anda. Untuk Anda. menggoda Anda. Iya. Benar. Nanti akan saya bantu, tenang aja. Oke, kalau gitu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang makhluk-makhluk mitologi di dalam Islam gitu ya. Seru banget karena perbincangan mengenai makhluk mitologi ini sebenarnya ada banyak ya. Ada mitologi Yunani, ada mitologi mana gitu. Tapi mitologi Islam ini menurut gue seru juga. Seru juga untuk dibahas gitu ya. Yes. Jadi mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di Special Edition terbaru dari Di Atas 12. Jadi hari ini kita akan membahas tentang makhluk-makhluk mitologi yang ada di Islam ya kan. Berikut penampakannya, Son. Ada penampakannya. Ada penampakannya, nanti akan kita tunjukkan di akhir setiap penjelasan dari makhluk-makhluk tersebut gitu ya, Son. Kita jelasin dulu dong tentu ya kan, supaya penonton tahu konteksnya gitu ya. Yang pertama gue mau bahas salah satu makhluk yang bernama Al-Jasasah, Son. Al-Ijazah apa? Al-Jasasah. Iya, kalau Al-Ijazah udah jelas nggak ada kalau itu. Ini sejauh ini masih fiktif, sejauh ini masih nggak ada, tapi ntar bisa jadi ada. Oke. Nah, kalau yang ntar yang tadi belum tentu ada udah nantinya pasti ya. Nggak ada. Kalau udah pasti nggak ada. Udah pasti nggak ada. Kalau Al-Jasasah bisa jadi ada nanti. Oke. Jadi kisah dari Al-Jasasah ini itu bukan hanya sekedar legenda rakyat gitu, Son. Tapi kisah dari makhluk ini itu datang dari hadis sohihnya Muslim, Son. Jadi awal mulanya kisahnya ini tuh berasal dari seorang sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari, yang dia adalah seorang Nasrani yang masuk Islam setelah pengalaman ini. Iya. Jadi ceritanya begini, Son. Si Tamim ini itu lagi naik kapal. Tiba-tiba dia kena badai. Hingga akhirnya kapalnya ini terdampar di sebuah pulau yang gak ada namanya, Son. Pulau itu sepi, sunyi juga ya kan. Akhirnya mereka turun dari kapal, terus jalan-jalan sampai akhirnya mereka ketemu sama sebuah makhluk yang berbulu di seluruh tubuh, Son. Ini bulunya ini bukan kayak orang utan gitu ya, Son ya. Tapi bulunya ini tebal banget, Son. Ya kan, sampai nutupin wajahnya. Sampai-sampai para sahabat itu nggak tahu, Son, mana yang wajah, mana yang pantat. Dan yang bikin tegang ya, Son, ternyata makhluk itu bisa bicara, Son. Mengerti bahasa manusia gitu kurang lebih ya. Dan katanya suaranya itu digambarkan dengan satu kata, Son. Apa tuh? Menggetarkan katanya. Hidup ini gitu ya ngomongnya. Bukan hidup jok. Bukan, beda. Itu kan manusia, Anda jangan sembarangan. Iya. Jadi makhluk ini itu bilang, pergilah ke tempat itu. Di dalam pulau ada seseorang yang ingin bertemu kalian katanya. Dia ngomong ke para sahabat begitu. Kemudian sahabat Projo salah. Bercanda. Kemudian sahabat Nabi yang mengikuti dong, Son. Dan ternyata ketika mereka berjalan ke sana, yang dimaksud dari sosok yang menunggu mereka itu adalah Dajjal, Son, ternyata. Yaitu adalah sosok besar yang merupakan salah satu tanda-tanda dari hari kiamat kalau di Islam. Pas dia datang, Dajjal itu lagi dirantai gitu, Son. Akhirnya mereka kaget luar biasa dong ya kan. Terus mereka balik cerita sama Nabi. Kemudian ya Nabi mengesahkan cerita itu gitu. Jadi ya artinya memang cerita tentang Al-Jasasah ini memang ada gitu. Ulama seperti Ibnu Katsir dan An-Nawawi itu sepakat bahwa kisah ini literally terjadi gitu, bukan cuma simbolik. Terus kan mereka menganalisa gitu ya, Son ya. Rute laut para sahabat tuh lewat mana sih sebenarnya buat tahu pulaunya tuh ada di mana letaknya, pulau yang gak bernama tadi. Ternyata rutenya itu banyak melewati Samudra Hindia, Laut Oman, dan Laut Arab, Son. Jadi ya pulau itu bisa jadi ada di sekitaran sana gitu, Son. Ya sekitaran Asia situ lah berarti ya. Jadi sebenarnya kisah tentang Al-Jasasah ini itu udah sering muncul, Son, di channel-channel luar negeri lah gitu. Dan sering viral juga. Karena banyak yang merasa bahwa kisah ini tuh terlalu detil untuk cuma jadi mitos doang. Nama Al-Jasasah sendiri itu berasal dari tajasus, yang artinya mata-mata. Jadi makhluk ini tuh ya memang bukan makhluk biasa gitu, melainkan seperti spy-nya Dajjal gitu.
agen mata-matanya Dajjal gitu, makhluk Al-Jasasa ini. Sekarang kita masuk ke penampakannya, Son. Jadi ada sebuah video yang viral ya kan, di mana ada seseorang yang lagi patroli gitu ya, dengan menggunakan helikopter, Son. Ini videonya agak lucu sebenarnya. Jadi pas dia patroli pakai helikopter, itu dia kayak ngerekam ada sosok makhluk yang besar banget dengan bulu panjang banget ya, lagi berdiri di tengah-tengah hutan gitu, Son. Terus video ini itu judulnya kayak viral, petugas yang sedang patroli udara menangkap sosok tinggi besar dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bulu, Son. Benarkah itu penampakan Al-Jasasa? Tapi setelah dilihat-lihat sih ya lebih mirip AI sih, Son. Iya. Ya kan? Lebih mirip AI sih jujur sih. Iya sih. Soalnya kalau ini muncul kiamat nggak sih? Enggak ya? Beda ya? Ini Harusnya beda ya? harusnya sih akan kiamat ya. Salah satu tanda-tanda kiamat, tapi itu lebih ke dabah sih sebenarnya sih. Oke. Dabah. Ada nanti kita akan bahas juga tentang dabah. Kayak tadi Ini yang buat informannya ya tadi. Informannya Dajjal Tentang- nih ibaratnya gitu. Ya kan? Itu gue baru dengar sih. Maksudnya Dajjal tuh ternyata dulunya udah pernah ada gitu. Gue kira bener-bener pas kiamat baru turun tuh Dajjal gitu. Nah, Gua kira gitu. itu juga masih perdebatan Oh, itu sebenarnya. masih Masih perdebatan tuh. perdebatan. Sebenarnya Dajjal tuh udah ada apa ntar baru turun gitu. Iya ternyata sembunyi di pulau itu kan. Nah, itu kalau Gitu. berdasarkan kisah ini berarti Dajjal kan udah turun ya? Iya. Iya kan? Iya. Dan dia lagi sembunyi di pulau gitu kan. Tunggu waktunya. Tunggu gitu waktunya kan. dia keluar kan. Tapi Tapi ada juga yang bilang, bahkan mayoritas bilang turunnya nanti pas sudah mau kiamat. iya kaget juga. Ya. Mayoritas. Hmm. Ya kepercayaan kan beda-beda ya tiap orang ya. Tapi ini sahabat Nabi pas lihat temunya Dajjal gitu kan. Benar. Kalau Atau ketemunya mungkin dia Ariel, balik Sahabat Noah jadi. Iya, kan. benar. Dajjal sahabat Nabi. Kalau ketemunya kita sahabat loteng jadi ya gitu soalnya. Maksa. Gitu. Maksa. Yang selanjutnya Zat, itu adalah burung ababil. Nah, Pasukan misterius dari langit. itu terkenal banget tuh sama burung ababil. Yes. Karena burung itu dikenal sebagai pembawa batu neraka kan. Bener. Buat ngejatuh-jatuhin orang kafir pada zamannya. Gitu. Nah, paling terkenal dan paling misterius juga ini Zat. Ini banyak sekali ini. Apa viral-viralnya ini banyak sekali nih burung ababil ini. Banyak ya. Dibilang, wah burung ababil sudah muncul di Arab gitu. Itu banyak banget tuh viral-viralnya. Itu yang ngelilingin Ka'bah gitu-gitu. Gue pernah lihat tuh videonya tuh. Ya kan. Nanti kita taruh di akhir gitu ya penampakannya ya. Nah banyak orang mikir tuh burung ababil tuh satu jenis burung tertentu gitu Zat. Kayak burung walet gitu misalkan ya kan. Padahal kalau dilihat di Quran katanya ababil itu bukan nama spesies. Jadi sebenarnya artinya itu gerombolan yang datang berkelompok. Nah dalam surat Al-Fil Allah ceritain tentang burung-burung yang datang membawa batu kecil dari tanah liat yang dibakar juga. Atau namanya itu adalah sijil. Terus burung-burung itu melempar batu ke pasukan Abrahah sampai mereka hancur lah. Jadi sebenarnya yang bikin misterius itu Quran nggak ngejelasin bentuk burungnya kayak apa, nggak ngejelasin ukurannya juga, terus nggak jelasin mereka datangnya dari mana. Dan yang paling gila mereka muncul tiba-tiba dan hilang begitu aja. Oh, emang burung suka muncul tiba-tiba dan hilang begitu aja sih emang sih. Dan memang burung nggak boleh didiskusikan sembarangan itu. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nggak boleh, tabu gitu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bentuknya itu digambarin seperti burung walet. Bahkan di Wikipedia aja kalau dicari gambarnya gambar burung walet ya. Iya. Ababil itu ya. Kan sayapnya kan ini banget tuh, jelas banget tuh kan walet kan. Tapi banyak ulama yang bilang itu cuma dugaan karena sifatnya yang gesit. Ada juga pendapat kalau ababil itu bukan burung biasa, tapi makhluk non manusia yang diberi bentuk seperti burung. Jadi bukan exactly burung gitu ya, makhluk lain gitu ya. Bukan. Yang bentuknya mirip burung gitu ya. Yes, dan bukan juga yang dipikirin burung terus tuh juga enggak. Kalau yang dipikirin ABG labil terus gimana? Ada teori sejarah yang bilang juga sih ya, kalau pasukan Abraha itu kena epidemi. Tapi itu pun gak bisa ngejelasin kok bisa batu dari langit itu menghantam mereka satu-satu gitu loh. Jadi penjelasannya adalah ya itu dilempar pakai burung ababil harusnya begitu ya. Iya. Makanya sampai sekarang tuh identitas ababil tuh masih misteri lah. Yang jelas ya di Quran tuh ada. Sisanya kita cuma bisa nebak-nebak. Terus ada juga dalam beberapa riwayat itu mengatakan kalau setiap burung itu bawa 3 batu sih. Padahal tangannya cuma 2 ya, tapi bisa bawa 3 ya. Iya, bingung juga. Iya. So, mungkin di mulut satunya bagaimana. Oh iya, benar kayak Zoro tuh ya. Zoro. Benar. Oke, sekarang masuk ke penampakannya, Zed. Oke. Nah, jadi gue sempat lihat video gitu kan. Jadi ada orang ya kan itu pakai sorban gitu. Terus dia itu lagi megangin burungnya itu, Zed. Itu yang diduga adalah burung ababil. Karena burungnya itu ngebawa batu ya. Oh, burungnya ngebawa batu? Bener-bener ngebawa batu. Dan katanya itu gak mau dilepas loh. Batunya gak mau dilepas. Buset dah. Tapi di video ini dia cuma bawa 1 batu. Bukan tadi kan, kalau tadi kan dugaan riwayat tadi ya, itu 3 batu. Tapi ini cuma 1. Di Arab berarti kali ya viralnya. Di Arab pakai sorban sih dia itu kan. Bentuk burungnya ya burung kecil aja sih. Cuma bawa batu dia itu. Kayak kerikil lah di bawah sama dia. Iya. Bener-bener kerikil.
Masa itu sih gak mau dilepas, gila sih. Nempel juga apaan. Kerikilnya nempel di Cuma tangan gini gitu ya. doang, cengkrem doang. Emang burung ababil tuh udah berkali-kali viral sih. Ditemukan burung ababil di Arab gitu. Sering banget tuh ada berita-berita begitu tuh. Jadi ya kadang suka gempar juga orang-orang gitu. Karena kita nggak pernah tahu bentuknya itu seperti apa sebenarnya. Iya. Kita nggak pernah tahu bentuk aslinya seperti apa. Orang nebak-nebak doang. Kayak gue sempat lihat video juga orang burung yang hitam gelap gitu kecil ya kan, mirip-mirip burung walet juga sih. Itu dibilangnya langsung ababil gitu, ada juga kayak gitu. Sering banget viral. Salah satu makhluk mitologi yang paling sering viral itu ya ini, burung ababil ini. Iya. Karena dia nggak ngasih tau bentuknya sih soalnya ya. Nggak ngasih tahu bentuknya Jadi dan bentuk aneh dikit ya udah itu ababil tuh kayaknya. Iya. Dan orang banyak yang berspekulasi. Burung ababil salah satu makhluk mitologi Islam yang paling terkenal kalau menurut gue sih. Paling terkenal dari yang sisanya nanti yang akan kita bawain gitu ya. Karena ada di Quran tuh. Ya kan tadi kan surat Al-Fil kan katanya kan. Iya. Yang selanjutnya ini ada makhluk yang sering banget viral ini Son di sosial media. Bahkan beberapa bulan belakangan ini lagi viral lagi nih. Jadi makhluk yang gue omongin ini itu bernama Dabbah Son, yang merupakan makhluk akhir zaman yang tugasnya tuh buat nandain manusia. Jadi Dabbah itu muncul sebagai salah satu tanda besar bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat Son. Karena itu disebutkan langsung dalam surat An-Naml ayat 82. Al-Quran ini sebenarnya nggak pernah nyebut bentuknya, tapi fungsinya jelas banget Son. Jadi ceritanya tuh gini, Dabbah tuh bakalan keluar dari bumi, terus habis itu dia akan berbicara kepada manusia dan memberi tanda ke mukanya manusia tersebut buat misahin mana yang benar-benar beriman dan mana yang ingkar. Karena dia ini katanya membawa tongkat Nabi Musa sama cincinnya Sulaiman Son. Jadi tongkat Musa ini itu digunakan untuk mencerahkan wajah orang yang beriman, dan cincin Sulaiman itu dipakai untuk menggelapkan wajah orang kafir Son katanya. Sama si Dabbah ini. Jadi percuma ente mau pakai sunscreen. Kakak sunscreennya apa kakak? Itu percuma ketika Dabbah ini keluar. Oh iya, langsung kebuka semua ya. Iya, pakai skincare apa kakak? Tapi mencerahkannya ini bukan dalam arti kosmetik gitu ya, melainkan ya seperti sebuah tanda yang nggak bisa dihapus. Jadi kayak identitas menjelang hari akhir gitulah. Mungkin supaya lebih gampang kali ya misahinnya orang yang nggak benar sama yang benar gitu mungkin. Jadi riwayat menyebutkan setelah matahari terbit dari barat, Dabbah itu akan muncul dari sekitar Syafa Marwah dekat Ka'bah Son. Sebenarnya ada ciri-cirinya yang dikumpulin dari berbagai hadis. Yang pertama tubuhnya besar, terus punya 4 kaki, terus bulunya warna-warni katanya. Dia bisa bicara fasih juga. Terus ya ciri-ciri yang terakhir yang membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman tadi. Ibnu Katsir menegaskan bahwa Dabbah ini itu adalah makhluk hidup fisik Son katanya. Jadi bukan malaikat atau jin gitu. Bener-bener makhluk hidup Dabbah ini. Dari ciri-cirinya kayak hewan gitu ya. Kayak hewan berkaki 4 gitu kan. Jadi beberapa ulama itu pernah mengaitkannya dengan kisah ular besar penjaga Ka'bah yang kemudian disambar elang saat masa Quraisy membangun Ka'bah Son katanya. Terus dalam tafsir Al-Alusi disebut bahwa kemunculannya itu akan terjadi di saat manusia benar-benar kehilangan standar moral Son. Jadi mulai manusia mulai kehilangan arah. Nah itu muncul tuh Dabbah. Gila. Gitu kan. Sebenarnya kemarin tuh sempat viral lagi Son karena ada muncul gambar Dabbah yang diambil dari kitab Turki apa mana gitu kalau nggak salah. Itu ada gambar jelasnya gitu Son. Bentuknya kayak mirip-mirip kijang gitu ya. Tapi mukanya kijang. Manusia gitu. Nggak tahu kijang apa kambing gitu ya. Kitab Turki ya. Kalau nggak salah dari kitab Turki itu. Gambarnya viral banget itu. Ada tulisan-tulisan Arabnya di atasnya gitu, ngeri banget ya kalau lihat gambarnya. Nanti pasti kita sudah masukkan sih tapi di sini. Yes. Iya, gue inget tuh kalau nggak salah di museum di Turki deh ada. Di dalam museum itu ada tongkat Musa juga. Ingat gue ada tuh di Turki tuh. Ada tuh. Itu nanti akan Turki ya kayaknya. Itu nanti akan hilang itu. Tiba-tiba di tangan dia gitu. Kayaknya gitu deh. Oh, iya. Gue pernah lihat tuh tongkat Musa. Iya, tongkat Musa kalau nggak salah ada deh di museum Turki itu. Walaupun banyak yang mempertanyakan keabsahannya juga. Itu banyak juga, nggak bisa dipungkiri. Banyak yang mempertanyakan karena di situ bukan cuma ada tongkat Musa doang, ada banyak, ada pedang Nabi Muhammad kalau nggak salah. Banyak banget. Itu banyak yang menanyakan keabsahannya juga. Satu museum banyak banget itu. Kalau nggak salah itu dari buku dari Turki kalau nggak salah tuh gambar itu muncul yang warna oranye itu. Jadi viral lagi tuh ya kan. Mungkin termasuk museum juga kali ya. Dan itu museumnya agak unik sih. Jadi lu bukan kayak datang ke museum terus lu lihat-lihat nyebar apa segala macam, enggak, tapi lu kayak baris gitu jalan, lu ngelilingin museumnya, jadi lu jalan terus nggak bisa kayak diem lama gitu, dimarahin orang. Jadi cuma lewat dong ngiter ini ada tracknya lah. Gitu. Mungkin karena rame kali ya. Rame. Jadi ya butuh cepet dong. Jadi gitu ngelihat kan. tongkat Musa itu lewat. Terus nggak bisa balik lagi ke tongkat Musa itu lewat sekali doang. Iya. Pakai HP boleh nggak direkam gitu? Kayaknya enggak sih gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu emang rame itu museum itu yang di
apa namanya yang di Turki itu. Kayaknya Turki ya. Rame orang ngebahas gitu. Gue lupa di Turki apa di mana ya. Turki atau Mesir atau di mana gitu. Nanti kita munculkan di sini ya. Gambar museumnya. Tapi itu emang rame diperbincangkan pada saat itu tuh. Sekarang kita masuk ke penampakannya ya Son ya. Nah penampakannya ini agak-agak susah emang footage-nya dicari nih. Tapi waktu itu sempat rame juga nih ya kan. Dimana di depan rumah gitu tuh ada muncul kayak hewan berkaki 4 yang bentuknya kayak alien kalau gue ngeliatnya. Kayak alien ya. Apa kayak monster-monsternya Stranger Things gitu. Tapi itu disebarkan dengan dibilang itu dabah gitu waktu itu. Jadi ya viral tapi orang sekarang udah banyak yang sadar sih kalau itu kayaknya AI gitu. Tapi gini, videonya itu kayak direkam pakai kamera lama gitu. Tapi kan AI sekarang udah bisa bikin kayak gitu kan? Bikin kayak mirip-mirip CCTV, rekaman CCTV, rekaman dari kamera burik gitu kan. Udah bisa tuh AI itu sekarang bikin kayak gitu tuh. Gue yakin tuh AI sih tapi lumayan rame tuh waktu itu tuh yang ngebahas gitu. Di Amrik sih lebih tepatnya lebih banyak. Amrik ya, aneh juga ya. Di Amrik ya, orang-orang Arab yang di Amrik. Kayak gitu iya. Kan di Amerika Muslim juga meningkat tuh yang gue tahu nanti bisa dicek lagi. Yang selanjutnya Chat, ada makhluk gaib raksasa yang hilang dari dunia Chat. Waduh, makhluk apa itu? Itu adalah burung angka. Burung angka. Burung angka ya? Angka. Cara bacanya kurang tahu ya, angka ya harusnya. Ngomongin angka nanti aja kalau udah ada kesepakatan gitu ya. Iya. Nah, tapi bedanya sama burung ababil Chat. Kalau ababil itu kan muncul di Quran. Kalau angka ini muncul di literatur Islam klasik. Terus di hadis-hadis yang kurang kuat dan kisah era para nabi terdahulu. Nah, terus juga bedanya sama ababil, dia ini punya ciri-cirinya Chat. Yang pertama nih, tubuhnya raksasa. Terus lehernya panjang. Habis itu sayapnya ada 4, bulunya berwarna-warni. Bahkan beberapa versi itu bilang mukanya mirip manusia. Makhluk ini katanya hidup tuh di masa Nabi Musa dan Sulaiman AS. Terus tinggal di pegunungan tinggi atau di awan dan cuma muncul ketika Allah mengizinkan. Nah, terus apa yang bikin angka ini masuk ke kategori misterius gitu? Karena ulama bilang bentuknya itu nggak bisa diverifikasi. Tapi kisahnya itu konsisten di banyak budaya Timur Tengah. Terus ada cerita kalau angka ini awalnya makhluk yang baik, tapi berubah jadi makhluk yang ganas dan nyulik orang. Sampai akhirnya Allah memerintahkan seseorang bernama Hazrat Hansalah untuk membasminya. Tapi banyak juga orang yang bilang kalau makhluk ini cuma simbol, entah simbol bencana, simbol kesombongan, atau ujian dari Allah. Jadi bukan benar-benar ada gitu ya maksudnya. Bukan. Ya intinya angka ini adalah makhluk yang disebut-sebut tapi hilang dari dunia manusia. Dan sampai sekarang ahli itu debat apakah dia itu makhluk nyata yang punah atau hanya sebuah simbol yang berada dalam kisah gitu. Dalam bahasa Arab modern angka juga dipakai buat nunjukin sesuatu yang mustahil ditemui. Jadi ya kayak unicornnya dunia Islam. Nah, untuk penampakannya emang agak sulit untuk angka ini. Ya kan namanya juga udah punah kan. Tapi gue nemu satu video nih. Ya kan ada kayak burung gede gitu, ya kan ngepakin yang terbang di udara terus pakai zoomnya jauh gitu, jauh banget lah di angkasa yang jauh kan. Tapi ya pas gue lihat nih kayak lebih mirip pterodactyl kayaknya, dinosaurus gitu. Saking gedenya gitu maksudnya bentukan, ya. Lebih ke bentukan kepalanya sih. Bentukan kepalanya ya. Bentukan kepalanya sama sayapnya lah juga itulah. Mungkin Google VO3 itu ya. Tapi burik sih. Tolong tunjukkan gambar burik dari pterodactyl terbang gitu kan. Iya kan. Gitu sih. Tempat rame juga tuh ya. Rame. Yang selanjutnya ada makhluk yang paling familiar nih orang-orang di sini, ya kan, yaitu buruk. Buruk ini kan adalah makhluk cahaya yang membawa Nabi Muhammad ke langit kan, Son. Harusnya semua orang Islam itu udah tahu sama yang namanya buruk ini gitu loh, saking terkenalnya. Tapi banyak yang ngira bahwa buruk ini tuh kuda bersayap gitu, Son. Kayak Pegasus tapi versi Islam gitu. Tadi unicorn sekarang Pegasus sih. Iya, padahal ya bukan. Buruk itu bukan kuda bersayap. Kalau dari gambar-gambar yang muncul sih dia lebih gede daripada kuda, Son. Jadi ada hadis yang menyebut bahwa buruk ini tuh lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bigal, dan langkahnya itu sejauh mata memandang katanya. Satu langkah. Oh, langsung langsung jauh bet, gitu iya, ya? langsung hilang. Satu langkah doang. Kecepatan ini bukan sekedar cepat doang ya, tapi ini benar-benar melampaui hukum fisika tentang ruang waktu gitu kan, ya kan, karena benar-benar satu langkah aja udah sejauh mata memandang gitu kan. Iya. Ibaratnya kalau lu pernah di pinggir pantai gitu ya, lu kan ngelihat laut tuh kan ada ujungnya kan. Kalau lu lihat ya kan, ya dia berarti satu kali langkah sampai hilang. Sampai hilang. Makanya Son, beberapa ilmuwan muslim modern itu suka membandingkan fenomena Isra Mi'raj ini dengan konsep wormhole, Son. Kan konsep wormhole itu kan konsep waktunya sains ya. Tapi maksudnya bukan maksa-maksain sains ke agama gitu, bukan cocok logi. Tapi untuk memahami skala kecepatan yang tidak mungkin dicapai oleh makhluk yang ada di bumi gitu, Son. Iya. Kan? Dan mungkin untuk naker-naker juga
Ada kontennya di TikTok juga yang ngitung-ngitung kayak kecepatannya buruk tuh berapa sih? Oh, Ada di TikTok. Jadi banyak yang penasaran banget nih sama buruk ini. Jadi ada sebuah riwayat yang menyebutkan detail dari tubuhnya yang kakinya itu menyerupai unta, terus kukunya itu mirip sapi betina, pipinya agak mirip manusia, tubuhnya bercahaya dan punya semacam sayap di sampingnya. Son. Jadi buruk ini bentuknya tuh berbeda-beda Son, tergantung budaya gitu. Kayak contohnya nih di Persia ya kan buruk ini digambarkan berkepala manusia. Kalau di Turki itu digambarkan kalau dia ini tuh bersayap seperti gabungan malaikat dan kuda. Kalau di Nusantara, terutama tradisi Tabuik di Padang Pariaman, buruk ini diidentikan wajahnya seperti perempuan yang cantik katanya. Tapi ternyata setelah gue cari-cari lagi, katanya sih nggak ada hadis sahih yang mengatakan bahwa buruk itu berkepala wanita. Jadi mungkin itu lebih ke seni dan budaya kali ya. Jadi kan ceritanya itu kan buruk tuh digambarkan membawa Nabi naik ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Ini menunjukkan fungsi dari buruk ini itu adalah sebagai kendaraan antar dimensi gitu. Karena cepet banget gerakannya kan. Dan buruk ini selalu digambarkan sebagai makhluk yang taat gitu. Bukan sekedar simbol, tapi beneran makhluk nyata yang diciptakan Allah untuk menjalankan tugas khusus itu aja. Nganterin Nabi gitu. Sekarang kita masuk ke penampakannya nih Sony ya kan. Ada video yang nunjukin lagi kayak di Arab gitu. Terus kameranya tuh kayak ngarah ke awan gitu ya, ke langit ya kan. Tiba-tiba ada kelap-kelip di langit. Terus ada kayak kuda terbang gitu, Cuk. Iya, ada mirip-mirip kayak kuda terbang gitu, terbang di atas langit gitu kayak, wah, kayak orang kayak heboh-heboh teriak-teriak gitu. Terus kayak bang gitu-gitu terbang-terbang gitu. Katanya ada tuh footage-nya tuh, ya kan? Lumayan viral juga, tapi balik lagi ya orang tidak percaya lah tentu saja ini kan pasti beda kudanya, Cuk. Hanyalah gambar AI lah palingan atau animasi bikinan manusia gitu. Pastilah. Karena kayaknya makhluk-makhluk ini kalau sampai turun itu pasti ada sesuatu yang besar yang terjadi di dunia gitu. Iya, pasti. Oke, yang terakhir nih, Syab. Ada ikan nun, makhluk laut gelap, penelan Nabi Yunus. Ini terkenal juga nih. Kita pernah bahas, sebenarnya kita pernah bahas semua ini bareng Ustaz Felix Yao ya waktu itu ya. Beberapa sih, nggak semua sih. Beberapa ya Babil. Tapi dikit-dikit doang itu. Kisahnya ada di surat As-Safat. Bahkan Nabi Yunus sendiri sampai dapat gelar, Zat. Gelar apa itu? Zunnun, artinya pemilik ikan besar. Semua barang yang ada di dunia ini punya Allah Subhanahu wa taala Son gitu itu. Nah, yang bikin ikan ini misterius adalah Quran nggak pernah nyebut jenis ikan itu. Nggak dibilang paus, nggak dibilang hiu, nggak dibilang ikan purba juga lah. Jadi jenis ikannya itu sebenarnya nggak tahu gitu ya? Nggak tahu. Tapi ada tafsir, dia itu bilang kalau ikan itu besar lah. Sangat besar dan ditugaskan langsung oleh Allah. Ibaratnya kalau ngomong ikan besar ya sisanya cuma paus doang ya. Iya, sisanya paus doang, nggak ada lagi ya. Atau megalodon kali. Oh iya. Apalagi ikan besar ya selain paus ya. Kayak hampir nggak ada deh. Nggak tahu ya kalau yang di laut dalam, tapi ini kan laut gelap kan, makhluk laut gelap kan. Kita belum explore ke dalam itu ya. Iya, itu kan yang di permukaan doang tuh. Dalam literatur tradisional banyak yang nuduh kalau itu adalah paus sperma. Tapi kan paus nggak bisa hidup lama gitu di laut yang sempit. Jadi kemungkinan ya bukan paus gitu ya. Makhluk lain lagi ya. Terus yang bikin makin misterius ya, Nabi Yunus itu bisa terus hidup di dalam perutnya. Harusnya kan ya mungkin ada asam apa gitu kan. Apalagi di situ dia kayak masih bisa berdoa dengan kondisi juga gelap total ya kan. Dan ikan itu nggak ngelukain dia sama sekali. Emang ikan yang spesial ini berarti gitu. Makanya banyak ulama yang bilang makhluk ini bukan sekedar hewan, tapi makhluk khusus yang menjalankan tugas wahyu. Terus banyak orang yang bertanya kan, apakah ikan nun ini masih ada? Oke, sekarang ke penampakannya nih, Zat. Oke. Nah, kali ini gue penampakannya itu bukan video, Zat. Karena udah cukup lah dengan AI inilah. Oke. Coba apa penampakannya? Tunjukkan langsung dari Google Earth. Dari Google Earth. Dari Google Earth. Coba. Itu adalah dari artikel lah. Zat. Oh, dari artikel. Gitu. Kalau sampai saya melihat gambar dari megalodon, tangan belakang saya sudah siap. Coba. Jadi ini penemuannya tuh di tahun 2021 sebenarnya. Jadi ada orang dari Reddit gitu kan. Mungkin iseng-iseng ngeliat Google Earth gitu ya. Jadi pada saat dia nge-scroll di dekat Rocky Point, California, dia nemuin binatang laut, Zat, yang tingginya melebihi 10 meter ya. Itu anggapannya melebihi ukuran paus dewasa lah. Tapi ya balik lagi ya, ini kan dari Reddit ya. Maksudnya orang belum tentu benar juga lah intinya lah. Gitu. Masih spekulatif lah gitu ya. Menarik sekali ya kita membahas tentang makhluk-makhluk mitologi dari Islam ini karena ya kisahnya juga seru-seru gitu ya. Terus emang sering banget digoreng sih emang sama orang-orang sih. Iya, buat nyari view gitu. Ada aja kayak tangkapan-tangkapan barunya lah gitu, penampakan barunya lah. Iya, itu sering banget kayak wah ditemukan di Arab ada ini, ada itu gitu kan. Taunya ujung-ujungnya buat view doang. Iya, pecah sih. Bikin gempar doang. Pas gue liat YouTube gitu, wah ada nih Zut. Pas gue liat kayak burung ababil misalkan. Banyak sih burungnya tapi animasinya udah kelihatan banget sih bangke gue bilang. Ada aja orang. Tapi tetap laku ya. Laku lagi masalahnya. Laku iya.
Itu berarti tandanya penonton sosmed kebanyakan harus belajar lagi berarti kalau Harus gitu belajar ya kan. lagi. Harus belajar lagi karena pasti tidak mungkin semudah itu. Kalau di Amerika itu banyak juga hewan Bigfoot gitu-gitu. Itu kan banyak banget kan sering ada, ada Bigfoot apa terlihat di mana. Itu kan orang Amerika juga banyak yang percaya juga. Padahal Amerika itu kan negara maju. Iya kan? Tapi masih percaya juga. Ada iya. juga kayak gitu ya. Iya. Apalagi kayak gitu kan nggak mungkin ya nggak perlu ditungguin atau gimana ya. Pasti kalau misalnya dia mau datang juga pasti kelihatan ininya ya, tanda-tandanya juga ya. Kalau Iya. kayak gitu ya. Apalagi ya negara berkembang kan, kalau negara maju aja baik yang kekecoh juga kan. Negara berkembang kan pasti baik yang lebih banyak lagi yang kecoh harusnya. Walaupun ada negara yang baru ganti status ya dari berkembang jadi maju gitu soalnya. Tapi maksudnya ya mungkin kembali ke masyarakatnya juga kali ya, buat cuma maju sama berkembangnya doang kali ya. Tetap lah masyarakat. Itu kan cuma pendapatan doang kalau maju berkembang kan. Maka dari itu kita selalu mengencourage ya para penonton kita untuk selalu recheck lagi gitu ya. Apapun informasi yang kalian pernah dapat dari mana silahkan di recheck dulu gitu ya. Jangan buru-buru takut atau apa gitu ya. Atau langsung di-share ke semuanya. Langsung share ke keluarga nih. apa ya kan. Langsung Gitu. di recheck lagi. Oke, sekarang udah sangat mudah sekali buat nge-recheck ya kan. Gampang. Gunakan AI atau apapun itulah yang kalian gunakan. Artikel-artikel. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua. Tolong tuliskan di bawah kira-kira kalian suka apa enggak nonton kita ngebahas topik seperti ini gitu ya. Yes. Kalau misalnya kalian suka nanti akan kita buatkan lagi ya kan, dan tentunya akan mendekatkan Son kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya view-nya bagus hari ini. Agama lain dong bang gitu. Nah, bisa juga. lihat dulu view-nya. Harus realistis dong. View-nya gimana? Bener juga. Iya kan? Oke, kalau gitu langsung aja tulis komen di bawah ya kalau kalian suka dengan konten ini, karena itu akan menjadi pertimbangan kita untuk rilis konten sejenis nantinya atau enggak gitu ya. Menentukan lah konten selanjutnya ya. Konten selanjutnya seperti apa gitu ya. Tentunya tidak akan berulang tapi konten selanjutnya tenang aja. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu ada respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Iya, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.